itu kita jadi mendownload pikiran tersebut gitu ya. Tadinya kita upload dulu melalui membaca, kemudian kita download, kita kosongin kepala kita dari isi wawasan-wawasan tersebut dan kalau bisa di packaging sehingga itu menjadi sesuatu yang berfaedah, berguna untuk orang lain. Hi again, Disruptive Doctors. Welcome back to another short video dari Dissecting Money. Dan pada video kali ini saya mau bicara sedikit serius ya, slightly more serious dan sebelumnya, yaitu mengenai pentingnya membaca untuk sejawat sekalian. Nah, jadi sebenarnya background-nya itu mengenai mengapa menurut saya semua dokter harusnya rajin baca. Well, kita tahu lah ya, pastinya di pendidikan kedokteran kita juga harus baca, kita harus belajar. Kita belajar jadi spesialis, residen juga tiap kali baca, belajar. Cuma maksud saya membaca yang mau saya bahas ini bukan membaca bidang kedokteran. Justru membaca hal-hal yang di luar bidang kedokteran. Nah, ini sesuatu hal yang menarik karena saya sendiri juga sebenarnya suka baca, tapi bisa dibilang saya bukan pembaca yang ulung lah ya. Saya tuh bacanya cenderung lambat, cepet bosen gitu ya. Genre buku yang saya pilih juga sempit gitu ya. Cuma ada sesuatu yang lucu gitu ya saya mau ceritain karena salah satu teman baik saya dari S1, dia adalah seorang pembaca yang kutu buku banget lah, pokoknya seneng banget baca. Dia itu terkenal gitu ya, tiap kali belajar dulu sambil kuliah S1, dia kadang-kadang baca novel gitu. Apapun lah, tiba-tiba 2-3 hari udah ganti buku lagi. Dan bahkan dari teman-temannya yang udah bareng dia dari SMA, itu dia terkenal gitu bahwa dia karena sekolahnya dulu SMA-nya deket sama rumah, dia actually bisa naik sepeda sambil baca buku gitu. Itu legendaris banget dan saya nggak tahu itu sangat-sangat tidak aman, jadi jangan ditiru. Tapi ya itu satu teman saya yang jadi inspirasi dan sekarang beliau jadi dokter bedah saraf, jadi mungkin cocok gitu ya karena isi kepalanya complicated, jadi sukanya belajar yang complicated juga gitu, neurosurgeon. Nah, untuk teman-teman S1 saya pasti tahu itu siapa yang saya maksud. Nah, jadi orang-orang seperti dialah yang membuat saya terinspirasi bahwa oke, kayaknya memang seorang dokter tuh harus rajin baca gitu. Dan saya lihat juga hampir semua orang sukses, mau philanthropist, inventor, investor, itu semuanya adalah orang-orang yang rajin baca. Entrepreneur juga semuanya mereka rajin baca gitu ya. Bahkan kita bisa lihat Bill Gates itu bisa punya satu weekend sendiri di mana dia bawa satu kantong buku yang dia mau habiskan. Tony Robbins, salah satu motivator dan penulis buku favorit saya, dia menyelesaikan 700 buku kalau nggak salah dalam 2 tahun. Jadi memang ada perbandingan lurus antara jumlah buku yang kita baca dengan kesuksesan yang kita capai. Gitu. Nah, makanya saya kira ini berlaku juga untuk dokter. Kenapa ini menarik untuk saya pribadi? Karena saya sendiri juga dulu sukanya hanya baca buku-buku fiksi. Saya suka buku fantasy, sci-fi sedikit lah ya. Macam-macam ya, saya kan mulai baca dari Goosebumps, kemudian lanjut Harry Potter, Eragon, Lord of the Rings, pokoknya semua yang berbau-bau fiksi. Sampai saya lulus residen. Jadi sebelum residen tuh saya hampir nggak pernah baca buku non-fiksi. Saya selalu bacanya buku-buku fiksi. Kenapa? Karena menurut saya kayak, ya saya mau baca buku itu mau membuka imajinasi saya ke hal-hal yang di luar sana gitu ya. Dan itu yang teman saya tadi yang jadi neurosurgeon itu juga bilang gitu. Waktu itu saya pernah tanya satu poin, kenapa sih kok lu seneng banget baca gitu. Dan jawaban dia waktu itu betul-betul menggugah hati saya gitu ya. Saya ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, kenapa gue seneng baca? Karena pada saat membaca, bisa aja badan gue lagi di kelas nih di lantai 5 di kampus kita, tapi otak gue lagi di Eropa. Otak gue lagi suatu saat di Prancis, the next minute gue bisa tiba-tiba udah di Argentina, next minute tiba-tiba di Spanyol, karena imajinasi gue membawa gue ke sana dari baca buku itu. Jadi betul-betul sesuatu yang membuka imajinasi. Tapi ini adalah untuk konteks membaca yang fiksi. Begitu saya mulai tertarik finance karena saya lulus dari studi spesialis, barulah saya kemudian mencoba untuk membaca buku-buku non-fiksi. Karena finance kan jatuhnya jadi non-fiksi gitu kan.
baru kemudian terbuka mata saya gitu ya, bahwa banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari buku-buku seperti itu gitu loh, buku-buku non-fiksi. Dan bahkan kadang-kadang nggak perlu harus tuh buku 100% tepat dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan nilai yang kita pegang, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa aja kita baca sekian buku, tapi yang kita ambil hanya poin-poin yang betul-betul sesuai dengan prinsip yang kita pegang gitu. Apalagi mengenai uang, karena ini suatu hal yang saya punya prinsip gitu loh. Ada beberapa hal yang saya mau ikutin, beberapa hal yang mungkin saya nggak mau ikutin. Jadi ya nggak apa-apa, kita ambil aja poin-poin baiknya dari buku tersebut. Dan itu betul-betul membuka wawasan saya bahwa ternyata buku-buku finance are not that bad at all gitu ya. Mereka betul-betul membuka mata saya, wawasan saya tentang bagaimana psikologi uang, bagaimana cara mengatur uang, dan lain sebagainya. Jadi saya jadi merasa, saya looking back terus saya berpikir gitu ya, gue selama ini kemana aja gitu ya, nggak pernah baca buku-buku beginian gitu. Dan enaknya sebenarnya salah satu hal, ini mungkin tips dan trik ya untuk sejawat sekalian yang mungkin bisa dipakai juga. Enaknya baca buku non-fiction adalah kita bisa baca beberapa buku yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kalau baca buku fiksi kan nggak seru kalau misalnya kita lagi baca cerita ini, jalan ceritanya lagi sampai sini, terus kita tiba-tiba pindah baca ke yang karakter lain dengan cerita fiktif yang lain tuh kurang seru. Biasanya harus diselesain dulu. Nah sekarang kalau saya baca non-fiksi, jadi saya bisa aja at one point saya sedang baca 3 buku saat bersamaan. Misalnya kalau di rumah saya baca buku A, kalau di kantor di laci saya taruh buku B, jadi kalau saya ada waktu saya baca di situ. Dan kalau misalnya saya lagi di rumah orang tua saya, misalnya ada satu buku lain yang saya bisa baca. Jadi enaknya baca buku non-fiction adalah itu, kita bisa betul-betul lompat-lompat gitu ya. Kita lagi mau baca ini di sini, itu di situ, itu bisa dibarengin. Jadi bisa aja dalam sebulan selesai 3-4 buku karena kita bisa melakukannya bersamaan. Jadi mungkin itu sedikit tips mengenai cara membaca buku non-fiction. Nah, kemudian dari wawasan yang luas tersebut, nah kaitannya adalah dengan menulis blog atau nanti branding sejawat sekalian atau membuat konten mungkin gitu ya, bahwa masukan-masukan ini akan memenuhi pikiran sejawat sekalian dengan hal-hal yang baru. Dan saya biasanya kalau misalnya ada yang saya ingat dan saya mau adopsi banget gitu ya, poin-poin tertentu dalam buku, biasanya saya catat. Entah di notebook saya atau di HP gitu ya, message ke diri sendiri lewat Telegram. Jadi ingat suatu saat. Dan biasanya kalau saya baca-baca lagi, terus suatu saat itu bisa jadi suatu konten yang saya deliver dan bisa jadi value untuk orang lain. Bisa untuk sejawat sekalian juga gitu. Makanya membaca itu sangat penting untuk memenuhi pikiran kita, wawasan kita, dan dengan menuliskan, ya baik itu dalam blog, dalam catatan, di note to ourselves gitu ya, itu kita jadi mendownload pikiran tersebut gitu ya. Tadinya kita upload dulu melalui membaca, kemudian kita download, kita kosongin kepala kita dari isi wawasan-wawasan tersebut, dan kalau bisa di packaging sehingga itu menjadi sesuatu yang berfaedah, berguna untuk orang lain. Sebagai contoh ya video ini sekarang gitu ya, saya dapat inspirasinya adalah dari Rob Moore gitu, penulis buku money yang udah sering saya tulis, saya post di social media. Dia bilang gitu bahwa salah satu kunci untuk jadi sukses adalah 2, read more, write more gitu. Dengan membaca kita masukin, dengan menulis kita menuangkan, kita kosongin. Supaya apa? Supaya menjadi value untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Dan kepala kita juga jadi kosong lagi sehingga fresh untuk baca materi-materi berikutnya gitu loh. Kalau misalnya kita baca terus kadang-kadang penuh di kepala, akhirnya seperti loteng gitu ya. Sherlock Holmes itu suatu tokoh yang bagus, dia mengibaratkan isi kepalanya dia sebagai loteng gitu. Kalau misalnya udah penuh, untuk barang baru bisa masuk, akibatnya kan barang lama harus kita buang gitu loh. Jadi daripada kita harus buang wawasan tadi yang udah ada di kepala kita, ya kita tuliskan aja. Kita jadikan tulisan, kita jadikan konten, kita bagikan ke orang lain, sehingga kepala kita kosong untuk masuk menerima hal-hal yang baru. So, every doctor should read something that is not medicine. Jadi, jangan sampai kita terus kacamata kuda, belajarnya kedokteran aja terus. There are so many things out there that you can read, and you need to start reading now. Selamat membaca. See you in the next vlog episode. Bye-bye.